Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Tiang Gede Aryawan. Tiang akan memberikan sambungan materi yang mungkin tertunda beberapa minggu ini. Itu mungkin disebabkan karena adanya tugas luar dan banyak kesibukan yang saya dilakukan di sekolah yang belum sempat memberikan materi. Dan hari ini saya akan sambung, mudah-mudahan kalian memahami tentang apa yang nanti saya sampaikan, karena ada selain pengarahan dari bahasa saya juga akan menyampaikan dengan memberikan sebuah video gambaran seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah judul tentang berdirinya Kerajaan Kutai. Sebelum ke Kerajaan Kutai, saya ingin menekankan bahwa Kerajaan Kutai ini berdiri dari dampak proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha masuk dari India ke Nusantara itu menimbulkan sebuah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu dasarnya culture. Isasi itu proses. Akulturasi itu diartikan sebagai adanya proses perpaduan lebih dari satu budaya yang menimbulkan budaya baru. Karena sebelum proses Hindu-Buddha masuk, orang-orang Nusantara sudah menganut keyakinan nenek moyangnya. Hanya saja kita yang memaknai dia dengan bahasa tradisional atau bahasa yang mungkin istilahnya agak keterbelakangan itu loh. Atau mungkin orang menganggapnya bahasa rendah gitu loh. Tapi bagi saya sebenarnya itulah sesungguhnya agama. Sebagai contoh, ketika orang meyakini ada kekuatan di luar nalarnya, ilmuwan mengatakan bahwa itu adalah animisme. Atau ada orang yang beranggapan suatu benda punya kekuatan, ilmuwan mengatakan dinanisme atau kepercayaan kuno katro. Tapi bagi saya itulah sungguhnya keyakinan, karena leluhur dulu menggambarkan sebuah keyakinan polos. Polosnya, sederhananya itu mengakibatkan munculnya kekuatan baru yang diyakini mereka zaman dulu, sehingga masuknya proses Hindu-Buddha lahirlah istilahnya akulturasi. Akulturasi inilah bercampur antara keyakinan tradisional nenek moyang kita dengan pengaruh baru dari India. Makanya saya berani bilang bahwa Hindu-Buddha itu sebenarnya adalah agama impor. Dan kita hari ini sebenarnya tidak memaknai atau beragama seperti proses maksudnya Hindu-Buddha. Karena Hindu-Buddha itu yang bermakna nama hari ini itu sesungguhnya dari beberapa orang yang ada di Bali yang ingin membuat wadah sebuah nama. Seperti tokoh Ide Bagus Mantra. Kenapa dia membuat suatu wadah berupa PHDI untuk kita diakui oleh negara. Nah, negara saat itu tahun 75 mempunyai agama resmi. Ada Islam, ada Kristen dan sebagainya. Dan kita belum diresmikan oleh negara. Biar tidak dikatakan terlarang, makanya oknum tokoh beberapa di Indonesia, di Bali khususnya, membuat wadah bernama PHDI. Sama dengan di India. Ketika Anda bicara India, Hindu itu bukan sebuah agama. Hindu adalah sebuah plesetan nama dari orang Inggris yang menjajah India. Karena ada sebuah peradaban budaya Mahanyodaro Harapan di lembah Sungai Sindu berpaduan jadi satu. Lembah Sungai Sindu namanya kepleset orang Inggris berbahasa Sindu jadi Hindu. Nah, itulah menjadi pengaruh Hindu masuk namanya dari India ke Nusantara. Tapi apapun itu, ketika saya bicara Hindu itu saya anggap sebagai sebuah human individualistic. Artinya apa, Pak? Hindu itu human individualistic, artinya beragama secara pribadi, secara sendiri, yang berhubungan dengan sang penguasa atau sang semesta ini, seperti itu. Nah, saya lanjut. Di awal saya pernah bicara bahwa bagaimana proses Hindu-Buddha itu masuk menjadi sebuah agama. Di buku dikatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha itu karena beberapa teori. Ada teori Brahmana, Waisya, ada Ksatria, ada Sudra. Saya garis bawah, teori ini bukan teori kasta. Kalau kalian bicara kasta, saya berani salahkan. Kenapa salahkan? Karena kasta itu bukan ajaran dari agama Hindu-Buddha.
kasta itu adalah hasil dari bentukan jajahan yang menjajah India kala itu. Karena kasta dalam bahasa Portugis diartikan sebagai kosto, artinya pemisah. Hanya saja sayangnya sampai hari ini memang beberapa oknum ada yang menggunakan sistem kasta itu untuk memecah belah dan masih sangat memfeodalisasi sistem kasta itu. Padahal yang kita kenal hari ini adalah di Nusantara, di Hindu, di Bali khususnya adalah sistem wangsa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena zaman Belanda yang menjajah kita mengadopsi kasta juga, artinya ada kepentingan penjajah Belanda untuk mengobok-ngobok kita berkeyakinan dipecah belah untuk menguasai secara utuh. Seperti itu. Hanya saja orang-orang dulu leluhur kita sangat luar biasa, makanya Bali ditaklukkan terakhir dan sulit ditaklukkan oleh Belanda. Seperti itu. Nah, saya bahas pertama. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikatakan dalam buku adalah teori yang menyatakan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Teori itu bersifat sementara. Ada kelemahan di teori Brahmana ini. Pak, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah dalam tokoh kebrahmanaan ada syarat di mana seorang Brahmana itu tidak boleh menyentuh duniawi. Karena sifat Brahmana itu adalah dwi jati. Dia mati 2 kali menjadi orang suci. Makanya dia tidak boleh dikatakan atau tidak boleh menyentuh duniawi. Mungkinkah seorang Brahmana dari India datang ke Nusantara menyebarkan agama? Berarti di sana ada proses jalan-jalan. Kan tidak mungkin. Masih keliru. Yang kedua, teori kesatria. Dalam teori kesatria itu dikatakan bahwa kesatria datang berjuang menyebarkan agama. Saya bilang masih belum tepat. Kenapa? Karena teori kesatria itu sifatnya adalah dualisme. Orang kesatria pasti menang kalah yang dipikirkan. Mungkinkah berperang sambil menyebarkan agama? Itu pun saya rasa tidak masuk akal, karena orang berperang yang dipikirkan pasti menang kalah. Belum termasuk. Yang ketiga, teori Waisya, apalagi teori Waisya yang dikatakan seorang pedagang yang memikirkan tentang rugi atau untung. Seorang pedagang berjualan pasti dipikirkan apa, rugi atau untung. Kan tidak mungkin sambil menyebarkan agama. Yang keempat adalah teori Sudra. Nah, ini saya perlu bahas lagi secara mendalam. Karena ada alasan mengapa teori Sudra ditentang. Karena di dalam ajaran Hindu Weda ada yang menyatakan bahwa ada sloka yang mengajarkan tentang teori Sudra yang tidak boleh menyentuh Weda, tidak boleh melihat Weda, tidak boleh mendengarkan Weda secara individual. Kenapa? Karena mungkin alasan adalah ada ketakutan untuk salah tafsir. Karena ketika agama disalah tafsirkan muncul namanya radikalisme. Sebagai contoh, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Seperti itu. Jadi Pak, apa yang menjadikan teori Brahmana ini teori ini yang tepat untuk masuk menjadi alasan Hindu-Buddha menjadi sebuah agama di Nusantara? Jawabannya adalah adanya peran aktif orang Indonesia. Sama dengan kalian. Ketika kalian dari daerah rumah masing-masing, daerah rumahnya, kenapa harus ke Mangkunegaran belajar? Untuk mendapatkan ilmu, ketika sudah besar, sudah hebat, pasti akan balik lagi ke desanya. Itulah jawaban teori apa yang tepat untuk menyatakan proses masuknya Hindu-Buddha. Adanya peran aktif orang Indonesia belajar ke India, ketika sudah belajar ke India, balik ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran yang didapatkannya. Dan ini dibuktikan dengan berdirinya pertama kerajaan terbesar di Kalimantan, di Kutai Kertanegara, bernama Kerajaan Kutai. Dengan fakta sebuah nama dari rajanya yang pernah bernama Kudunga yang berbeda nama dengan anaknya, Asowarman dan Mulawarman. Karena Kudunga adalah nama asli Nusantara, mereka dapat pengaruh dari India, belajar, balik lagi ke Nusantara, memaknai anaknya dengan nama gelar pengaruh India, Warman, Asowarman, Mulawarman, dan mendirikan kerajaan Kutai dengan pengaruh politiknya seperti itu. Nah, lebih jelasnya saya akan berikan sebuah video untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Kutai itu bisa berdiri dengan teguh dan kuat. Karena sejarah itu bukan hanya bicara masa lalu sesungguhnya.
sejarah itu adalah sebuah langkah ke depan yang berawal dari langkah di belakang. Kalau bahasa saya bilang bahwa sejarah adalah sangkalaning. Sangkala artinya apa, Pak? Waktu yang berbicara. Ketika kalian bermain dengan waktu, suatu saat sejarah akan mencatatnya. Ingat, dalam kehidupan itu ketika bicara sejarah, hari ini berawal dari hari kemarin untuk belajar ke hari ke depan, masa depan, seperti itu. Nah, oke anak-anak, saya berikan sebuah video, mohon disimak, dan tugasnya akan nanti saya berikan di akhir video ini. Terima kasih. Kembali lagi di channel Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di Nusantara, tepatnya di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan catatan sejarah dan bukti sejarah yang berhasil ditemukan, kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-4, atau bisa dikatakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Bukti sejarah berupa peninggalan yang dimaksud yaitu berupa 7 buah yupa. Dari yupa ini, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan politik kerajaan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, budaya, dan agama yang dianut oleh Kerajaan Kutai. Pertama, kita akan membahas tentang kehidupan politik Kerajaan Kutai. Sumber sejarah Kerajaan Kutai yang dapat mengungkap kehidupan politik kerajaan ini adalah dari 7 buah yupa. Yupa merupakan prasasti yang dipahatkan pada tiang batu. Yupa ini dikeluarkan pada masa Raja Mulawarman. Prasasti ini juga menyebutkan silsilah Mulawarman yang merupakan raja terbesar di Kerajaan Kutai. Pada isi yupa dijelaskan bahwa Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga. Dalam yupa ini dijelaskan juga bahwa Kudungga memiliki putra yang masyhur bernama Sang Aswawarman. Putranya ini diibaratkan sebagai Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra. Putra yang paling terkemuka bernama Sang Mulawarman. Ia merupakan raja yang berpendidikan baik, kuat, dan sangat kuasa. Dalam isi yupa ini juga disebutkan bahwa Aswawarman adalah pendiri keluarga kerajaan dan bukan Kudungga yang dianggap sebagai pendiri kerajaan. Namun para ahli berpendapat keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga yang sudah berbau India. Hal ini jelas dibuktikan dari namanya. Kudungga bukanlah nama India, walaupun ia disebutkan sebagai ayah Aswawarman dan otomatis pernah menjadi penguasa atau raja, namun tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja. Jadi inti dari prasasti ini mengenai sistem politik Kerajaan Kutai, bahwa Kerajaan Kutai masih menganut sistem pemerintahan yang turun-temurun. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Kutai sangat didukung dengan lokasinya yang sangat strategis, yaitu di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak Kerajaan Kutai yang strategis membuat kegiatan ekonomi bertumpu pada bidang perdagangan dan pelayaran di sepanjang sungai tersebut. Selain itu, ekonomi di Kerajaan Kutai berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Dari sektor pertanian dapat menunjang kegiatan perdagangan. Sementara di bidang peternakan dibuktikan dengan penjelasan dalam isi yupa, bahwa dalam yupa tersebut dijelaskan bahwa raja memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Artinya peternakan pada masa ini benar-benar telah maju. Analisis kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai ini berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Kemudian selanjutnya kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kutai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kutai juga dapat kita ketahui dari isi prasasti yang ditulis pada tiang batu atau disebut yupa. Dari informasi yang didapat, masyarakat di Kutai telah terpengaruh oleh peradaban India dengan kepercayaan Hindu yang telah masuk dan berkembang pesat. Sebagian masyarakat mengikut rajanya yang telah menerima unsur budaya yang datang dari India. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih menganut kepercayaan dari para leluhurnya. Unsur budaya yang masih disesuaikan dengan tradisi yang ada, maka terjadilah akulturasi. Selanjutnya mengenai kehidupan budaya Kerajaan Kutai. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan Kerajaan Kutai. Yupa ditulis menggunakan huruf Palawa. Hal ini kemudian memunculkan fakta bahwa adanya pengaruh dari India Selatan melalui prasasti ini.
Tiang batu atau disebut yupa ini merupakan kelanjutan budaya nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman megalitikum atau zaman batu besar. Kemudian menurut para sejarawan, bentuk yupa ini mirip dengan menhir yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk memuja para roh nenek moyang. Dan pada zaman kerajaan Kutai, yupa digunakan sebagai menulis prasasti dan juga digunakan sebagai tempat kurban sapi yang dipersembahkan kepada para dewa. Selanjutnya mengenai kehidupan agama pada kerajaan Kutai. Masih berdasarkan 7 buah yupa, kita juga dapat mengetahui kehidupan agama di kerajaan Kutai ini. Sebelum masuknya pengaruh dari India, tepatnya pada masa Raja Kudungga, masyarakat masih memegang kepercayaan nenek moyang asli dan tidak mengenal sistem kasta. Namun setelah masuk pengaruh agama Hindu, pada masa Aswawarman, masyarakat banyak yang menganut agama Hindu dan mulai mengenal sistem kasta. Sistem kasta dalam agama Hindu di kerajaan Kutai dapat dibuktikan dalam isi yupa tersebut. Di situ dijelaskan bahwasanya raja mempersembahkan 20 ekor sapi kepada Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam agama Hindu. Tugu yupa dibuat oleh para Brahmana yang dipersembahkan kepada raja akibat kebaikan kepada para Brahmana. Selain itu, pada masa kerajaan Kutai juga dikenal dengan adanya upacara Fratyastoma atau pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Pemberkatan Fratyastoma mulai dilaksanakan pada pemerintahan Raja Aswawarman. Upacara ini dipimpin oleh para pendeta atau Brahmana yang berasal dari India. Pada masa Raja Mulawarman, kemungkinan besar upacara tersebut dipimpin oleh kaum Brahmana Indonesia. Upacara yang dipimpin kaum Brahmana Indonesia ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual kaum Brahmana Indonesia telah tinggi, karena kaum Brahmana biasanya sudah menguasai bahasa Sangsekerta yang biasa digunakan pada bidang keagamaan. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan militer atau bagaimana militer pada masa kerajaan Kutai. Masih dalam sumber yang sama, yaitu dalam prasasti yupa, dikatakan bahwa pada masa Raja Aswawarman, kerajaan Kutai melakukan upacara Aswameda atau korban kuda. Upacara Aswameda adalah ritual pengorbanan kuda dalam tradisi Veda di agama Hindu. Tradisi ini digunakan oleh raja-raja India kuno untuk membuktikan kedaulatan dan kekuasaan mereka. Dalam upacara Aswameda, seekor kuda yang disertai oleh para prajurit raja akan dibebaskan untuk berkeliaran selama 1 tahun. Wilayah yang dilewati kuda ini menjadi wilayah raja, dan para penentang raja akan berhadapan dengan prajurit raja. Setelah 1 tahun, kuda kemudian akan dikorbankan, dan raja akan dinyatakan memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tak terbantahkan. Dari penjelasan prasasti tersebut, dapat dikatakan kerajaan Kutai pada masa Aswawarman sudah memiliki militer yang sangat kuat, karena dengan upacara tersebut tidak mungkin dilakukan oleh raja yang memiliki pasukan yang lemah. Nah, tadi merupakan penjelasan dari kerajaan Kutai, baik dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta militer. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Sudah menonton videonya? Kalau sudah, jika ada pertanyaan silahkan chat saya secara pribadi di WA atau mungkin di program Lajah ID ini. Silahkan sampaikan tugas yang saya berikan, cantumkan nama, kelas, dan nomor absen kalian beserta pertanyaannya. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan berikan sebuah tugas buat kalian biar menjadi sebuah rangkuman pengertian dan kesimpulan untuk saling memahami. Tugasnya adalah berikan sebuah tanggapan kalian atau pemikiran kalian tentang kerajaan Kutai. Berikan tanggapan kalian mengenai berdirinya kerajaan Kutai menjadi kerajaan pertama di Nusantara. Apa sih terlintas di otak kalian ketika bicara Kutai setelah melihat video ini? Itu diringkas, dijadikan satu, dikirimkan di Melajah ID. Terima kasih. Om Santi Om.